Dan puji Tuhan sih kalau saya ngelihat di kehidupan saya, naik merangkak pelan-pelan bersama dengan firman Tuhan. Merangkak pelan-pelan bersama dengan firman Tuhan. Gak langsung butuh gitu, gak langsung gitu. Tapi oke kok. Yang saya perlu jagain adalah bagaimana saya harus hidup rukun nih dengan itu. Kenapa? Kalau saya hidup rukun dengan orang yang itu, Tuhan akan memerintahkan berkatnya pergi tuh ke rumah Iwan dan Nur. Kenapa? Karena dia rukun. Kerukunan dihitung loh saudara. Jadi ayo, mulai sekarang, ayo rukun, jangan banyak ribut lah gitu. Masalah besar kecilin, masalah kecil hilangin gitu loh. Benar, masalah besar dikecilin gitu kan. Mobil ketabrak, masalahnya kan gede ya. Kecilin. Masalah kecil hilangkan. Itu kata Gilbert tuh. Benar ya Gilbert ya? Ya begitu. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Dia sudah taruh firman-Nya bahwa berkat itu harus lari kepada rumah tangga yang rukun. Nah, itu dia tuh. Hidup rukun. Gampang ya? Itu kan tinggal diusahain. Ya, tinggal ingat bagaimana kita dulu lah rukun dengan istri kita. Sampai akhirnya dia dipilih jadi istri kita, itu kan tadinya bisa rukun banget. Ya toh, kalau tadinya ribut banget gitu kan dan tidak punya solusi buat nyelesain masalah, itu pasti tidak akan jadi kawin gitu ya toh. Pokoknya ingat zaman dulu waktu pas kita masih rukun gitu loh. Caranya bagaimana saudara yang paling tahu. Ya toh, kan saudara pemenangnya gitu, bisa dapat istri sebaik dia itu kan. Iya, karena saudara menang, saudara tahu caranya bagaimana. Ingat zaman dulu itu bagaimana gitu, rukun gitu, rukun. Pokoknya bilang sama si orang itu tuh rukun gitu. Oke, ini gampang ya, ini gampang ya, karena Alkitab tuh jelas gitu. Maksudnya ada ayat-ayat yang memang jelas banget, nggak perlu diurai panjang lebar. Kalau kayak begini kan kita tahu, Tuhan ternyata memberitakan berkat buat kerukunan. Gampang ya? Gampang ya? Jadi jangan banyak ribut deh. Jangan banyak ribut. Ada rumus. Rukun sama dengan, coba bilang sama-sama saya. Rukun sama dengan, saudara mau berkat? Pokoknya rukun sama dengan berkat. Rukun sama dengan berkat. Mau berkat mesti rukun. Mau berkat jangan salahin gaji saudara. Ada orang yang gajinya kecil tapi berkatnya luar biasa. Tadi pagi kita dengar ada orang yang sudah mau mengalami kebangkrutan, ya toh? Cuman iya akhirnya bisa jadi dapat berkat gitu loh. Ya benar ya. Kapas tadi, masih ingat? Kapas? Lupa? Ya begitulah. Pokoknya mau berkat, polanya harus mindsetnya mesti diganti dulu. Mau berkat bukannya kerja lebih banyak saudara. Mau berkat harus rukun dulu. Ya, ini ya satu ini beresin dulu ya. Sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oke ya. Satu beres ya, hidup rukun ya. Sekarang yang kedua. Ini dulu deh. Anak itu kalau kecewa itu bahaya. Anak itu kita mesti jagain jangan sampai anak itu kecewa. Benar. Kalau anak saya udah mikir, papi pilih kasih, selalu mikirnya calling gitu. Saya kalau udah dengar ngomongan gitu, dia pernah nulis tuh di bukan diary sih, mainan yang bisa dihapus gitu, apa sih? Magnet pulpen gitu. Gak ada yang sayang, cuma sayang sama Colin gitu. Nah kalau kayak gitu tuh momen-momen dimana saya tuh mesti langsung banyak masukin sesuatu dalam hidup dia gitu. Karena kalau kecewa itu bahaya. Tapi jauh lebih berbahaya kalau pasangan kita yang kecewa. Setuju gak saudara? Kalau pasangan kita kecewa, setujunya kenceng banget. Kalau pasangan kita kecewa, kenapa lebih berbahaya? Karena si anak itu akan ikut-ikutan kecewa.
tanpa dia ngerti masalahnya apa, tanpa dia ngerti persoalannya apa, tanpa dia ngerti bagaimana hal itu bisa terjadi, anak itu pasti akan ikut-ikutan kecewa. Jadi jauh lebih berharga untuk keep ini pasangan kita supaya tidak kecewa daripada anak. Berapa sering istri mengecewakan pasangannya hanya untuk menjaga perasaan si anak. Suami juga sama. Nah ini mindset-mindset yang kayak gini kita mesti balik nih. Karena nanti ada diagram yang bagus sekali yang bisa menjelaskan akan hal ini. Karena anak-anak akan kecewa dengan sendirinya. Melihat papi maminya ribut tanpa dia tahu ributnya kenapa, karena nggak punya duit, kalau nggak punya apa gitu. Anak itu akan kecewa dengan orang tuanya. Kenapa sih orang tua ribut mulu, bikin gak betah di rumah. Bener. Mami-mami saya juga dulu begitu. Kalau saya jelaskan kayak begini saudara, bukan artinya saya bangga akan masa lalu hidup saya, tapi supaya saya buka begini, artinya apa sih? Ngorek masa lalu saya, buka masa lalu saya di hadapan orang banyak, bukan suatu kebanggaan, tau? Benar ya? Tapi supaya kita semua sama-sama bisa belajar dari setiap masalah yang sudah pernah dihadapi. Kalau ada orang-orang di depan sini yang bongkar, berani bongkar akan hidupnya lamanya, hidup lamanya yang gak bagus, yang gak baik, dosa-dosanya lah, apa-apa gitu, itu bukan untuk sombong, oh dulu gue begini, sekarang gue bisa baik, bukan itu. Tapi itu supaya di-share kepada jemaat, supaya sama-sama bisa belajar supaya tidak terjadi. Gitu ya maksudnya. Saya dulu juga gak terlalu betah sih. Mami saya kalau ngeliat ini bisa panjang, ini panjang. Tapi kalau papi saya bilang ini lebar. Nggak ketemu, ngomong nggak ketemu, ngomong nggak ketemu, ngomong nggak ketemu gitu. Nah anak-anak itu nggak tahu permasalahannya apa, tapi kecewa saya gitu. Benar. Makanya ada orang tua yang lebih pintar sedikit. Kalau marah jangan di depan anak, katanya begitu. Bagus gak? Iya, ada bagusnya juga gitu. Ya, tapi tetap aja kalau kita kecewakan pasangan kita, ya berarti tidak diperintahkan Tuhan untuk kesana gitu ya kan? Ya, jadi gitu ya. Jadi jauh lebih berharga untuk jagain pasangan kita supaya tidak kecewa dibandingkan anak kita kecewa. Ini saya tulis jarang sekali ada anak yang tidak kecewa ketika melihat orang tua mereka dikecewakan oleh pasangannya. Ayo, saya pertama kali baca juga rada bingung juga sih, maksudnya jarang sekali ada anak yang tidak kecewa ketika melihat orang tua mereka dikecewakan oleh pasangannya. Benar gak saudara? Benar ya? Anak itu kalau ngelihat papinya jahatin maminya, itu membatin di dalam. Kok papi gue begini banget sih? Ya kan? Kalau ada maminya jahatin papinya, anak juga pasti akan membatin di rumah, karena anak yang paling tahu tingkah laku orang tuanya di rumah. Mereka akan yang peniru yang paling bagus gitu kan. Mereka akan juga sama. Ini kenapa sih mami gue kok begitu ya papi gitu? Iya kan? Makanya jarang sekali kita lihat ada anak yang tidak kecewa ketika melihat orang tua mereka dikecewakan oleh pasangannya. Makanya mindset ini mesti berubah nih. Yang tadinya nggak pernah ngurus suaminya, ayo kita mulai sediain porsi yang besar untuk urus suaminya. Yang tadinya nggak pernah saya samping kepada suami istrinya, ayo saya juga mesti belajar, saya juga lemah di situ. Ya benar. Jarang saudara lihat saya gandeng dulu, jarang. Benar ya? Iya.